Halo, apa kabar kalian? Selamat siang. Untuk tema kali ini adalah tema untuk apa? Untuk memberikan kita kelegaan. Yakni pesan semesta. Jadi bisa dibilang pesan ini ditunjukkan untuk kita semua. Dan aku juga nggak tahu kartunya keluar apa. Karena semuanya ini ibaratnya general reading atau pembacaan umum, dan kita nggak pernah tahu kartu yang keluar apa. Kita akan mulai sekarang. Apa pesan semesta untuk kamu? Kayaknya sekali-kali kita ini memang perlu siraman rohani. Jadi kita akan lihat apa itu, teman-teman. Ada kartu Page of Swords. Page of Swords itu lebih kepada hidup kamu itu sekarang ini lagi membutuhkan kreativitas, butuh kamu mencari jalan untuk keluar dari satu masalah. Ya, kartu Page of Swords ini menunjukkan bahwa ada kalanya kamu itu harus menoleh ke depan, nggak perlu terlalu menoleh ke belakang. Misalnya gini, Kak, jujur aja sekarang ini aku lagi ada masalah keuangan, tabunganku hanya sisa segini, Kak. Nggak apa-apa. Yang harus kamu perhatikan, pesan dari semesta adalah kamu tuh masih bisa berjalan, kamu masih punya nafas, masih punya hidup, yang menunjukkan bahwa kamu tidak perlu namanya fokus dengan berapa jumlah tabunganmu, misalnya gitu ya. Atau Kak, aku lagi di PHK nih, kena korban PHK gitu, karena bosnya begini begitu. It's okay. Memang sakit sih, aku akuin sakit sekali kalau mengetahui mungkin dulu kamu begitu mudahnya ini itu, sekarang kayaknya terblok sana sini. Tenang aja teman-teman ya, blok itu sebetulnya ada dalam pikiran kamu. Dan kartu Page of Swords di sini menunjukkan bahwa kamu harus sadari kalau kamu itu bertalenta, kamu tuh pandai, kamu tuh kreatif. Jadi kegagalan itu jangan terus kau renungi, jangan dipikirin. Nih bener ya kata temanku yang jago law of attraction, kalau kita punya masalah nggak usah dipikirin, lepaskan aja, kita fokus dengan apa yang kita bisa kerjakan. Karena percaya deh, rezeki itu nggak kemana, kebahagiaan itu nggak akan ketukar sama orang lain ya. Untuk orang-orang yang putus asa, mungkin udah mengakhiri hidup, tapi hebatnya kamu, sampai dengan sekarang kamu masih berdiri, kamu masih nonton video ini. Oke? Yang kedua, walau memang berat buat kamu harus menemukan banyak cara, kamu harus capek, kamu harus benar-benar starting dari awal lagi untuk membuat hidup kamu itu kembali utuh. Ada bagusnya teman-teman, sesuatu yang hilang berarti sesuatu yang disimpan, kalau misalnya lama-lama jadi nanti jadi racun. Makanya kenapa tabungan kamu hilang ya, tabungan kamu habis misalnya karena kepake ini itu. Yang kamu harus tahu adalah gini teman-teman, di saat kamu sendiri juga ibaratnya berjalan, kamu nggak pernah tahu sumber uang itu. Mungkin orang yang ngasih kamu uang, orang yang ngebayar kamu, kita nggak pernah tahu uangnya itu halal atau enggak misalnya. Makanya Tuhan itu bersihkan itu semua dari kamu. Dan pembersihan itu juga membuat kamu tuh bisa merenung, selama ini aku terlalu hedon, aku terlalu menggampangkan sesuatu, aku terlalu merasa hebat, sampai akhirnya aku kepentok sendiri dengan jalanku yang salah. Anggap saja Tuhan itu mau
membenarkan kamu kembali ke arah yang lurus. Aku tahu kamu di sini seakan-akan nggak punya apa-apa. Kamu cuman punya semangat, kamu cuman bisa punya satu tongkat untuk bertahan, karena tongkat yang lainnya sudah habis dan ini tinggal satu-satunya. But it doesn't really matter, teman-teman. Aku cuma mau bilang sama kamu adalah kamu harus benar-benar diminta Tuhan itu untuk bersiap atau untuk bertahan, ya, karena ciri-ciri orang yang memang akan bahagia pada akhirnya adalah dia bertahan dari segala situasi yang mungkin tidak menentu atau situasi yang sesakit sekalipun. Dan di sini kita punya kartu The Empress. Kartu The Empress ini lebih kayak menunjukkan bahwa kamu tahu nggak, dengan segala perjuangan, dengan segala upaya yang kamu lakukan, kamu terus-menerus bermutasi, ya. Kamu ini itu, kamu ada semangat, ya. Kartu The Empress ini intinya pada akhirnya kamu bakalan bisa mendapatkan sebuah kenyamanan. Nah, kalau kamu di sini tidak mudah menyerah, kalau kamu di sini bertahan dengan apapun yang selimit apapun kamu bertahan, maka pada akhirnya kamu akan mendapatkan kenyamanan. Kamu akan dinilai orang bahwa kamu adalah orang yang hebat. Kamu tahu nggak ciri-ciri orang yang mau naik level tuh kayak apa? Orang yang diuji berkali-kali. Spiritual levelnya itu akan makin tinggi. Kamu akan lebih bisa peka, kamu akan lebih bisa merasa, dan kamu akan bangga sama diri kamu. Kenapa kamu bangga? Karena kenyamanan tercipta dikarenakan usaha kamu sendiri, kegigihan kamu, ketidakmunduran kamu, ya, karena kamu bertahan di situ. Mungkin kamu sudah sudah misalnya ini jurang, ya teman-teman, ini batasnya, mungkin kamu udah di sini sekarang, tapi karena kamu bertahan, kamu akhirnya bisa terus maju, ya. Kamu tidak lagi di ujung, kamu makin maju karena bertahan. Gempuran datang, lama-lama yang bergempur itu kan, setiap gempuran, setiap masalah itu pasti ada limitnya. Kamu maju pelan-pelan. Nah, gitu, ya. Dari sini ada satu kartu rahasia atau bottom of deck-nya. Kita punya kartu Five of Cups. Bisa dirasakan energi kamu adalah energi kekecewaan yang besar. Tetapi, ya, walaupun hidup kamu kecewa, kamu lihat masih ada bunga, ya, intinya, dan masih ada gelas yang sudah tumpah dan ada 2 gelas yang masih utuh. Secara emosi, kekecewaan kamu tuh tidak mematikan kamu. Mawar ini artinya adalah hidup kembali. Setelah bersedih, maka akan ada keceriaan kembali. Ada emosi yang tidak habis gitu. Kamu masih bertahan. Nanti lama-lama gelas ini juga akan naik lagi. Ya, kamu disisakan memang kesedihan, tapi kamu tidak putus asa. Kamu mencoba menerima itu dan kamu mencoba untuk bertahan. Ini pesannya, ya. Terus yang kita lihat lagi, apa pesan semesta untuk kamu? Kita bicara untuk masa sekarang dulu, ya. Aku akan buka 3 kartu. Masa sekarang. Kamu terjebak pada sesuatu. Betul nggak? Kamu terjebak pada sesuatu. Kamu di sini tidak bisa bergerak. Mungkin nih teman-teman, satu, ya, kamu kayak nggak punya apa-apa. Kamu terjebak dalam satu kotak gitu. Bayangin ya, kamu berada di dalam tengah-tengah kotak dan kotak itu tertutup, nggak ada oksigennya, kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu cuma bertahan dengan apa yang ada. Ibaratnya emosi kamu tuh juga kamu kesel, kenapa aku begini, kenapa aku nggak bisa keluar dari masalah ini, kenapa ini nggak selesai-selesai, kenapa masalah ini tuh menghantuiku terus seumur hidup gitu. Bahkan udah ada yang ngerasain ini tahunan, ya. Kamu tahu nggak, ketika kamu di dalam
satu kotak ya, di dalam box. Kalau pikiranmu cemas, kamu tidak akan menemukan jalan keluar. Tetapi sebetulnya di dalam box itu ya, ketika kamu memiliki hobi atau kecanduan yang mungkin membuat kamu tuh jatuh gitu. Misalnya nih, kamu kolektor gitu kan, misalnya, atau kamu terlalu percaya sama orang, ada pengikatan terhadap sesuatu di sini, dan itu membuat hidup kamu tuh makin hancur. Kenapa? Karena kamu habis waktunya tuh untuk benda-benda yang mungkin hanya sementara waktu, hanya dengan ego kamu. Nah, ibaratnya kan di sini karena semua itu udah terjadi, kamu jadi kayak dalam kotak ini kan, dalam lonceng inilah, apa nih, gelas lah, apalah namanya ini. Pokoknya kamu nggak bisa keluar dari habit kamu. Kamu tahu nggak yang Tuhan pengen sekarang ini? Ketika kamu tidak berpikir negatif, kamu tenang, kamu akan ketemu jalan. Ya, mungkin di dalam kotak itu ada lubang kecil. Mungkin di dalam kotak itu, kalau kamu berpikir dengan tenang, bayangkan ada X, atau apa sih X itu, yang buat mutusin apa, atau menghancurkan kayu ya, kapak gitu ya. Tapi karena kamu panik, kamu nggak lihat fungsinya. Ya, padahal tidak ada yang membatasi kamu. Sebetulnya tidak bisa dibatasi. Dari mana, Kak? Aku nggak punya kendaraan, aku nggak punya apa. Kreativitas kamu kan tidak terbatas, teman-teman. Kreativitas tuh nggak butuh modal loh. Kamu hanya butuh materi di kepala kamu. Karena kenapa? Ya, Tuhan itu menciptakan manusia selalu punya akal dan bisa keluar dari masalah apapun itu. Karena Tuhan itu nggak mungkin menguji seseorang ya di luar batas kemampuannya. Percaya deh. Yang harus kamu lakukan kalau kamu berada dalam kotak, kamu nggak boleh gengsi. Oke, aku nggak biasa nih menghancurkan kayu pakai kapak. Aku nggak tahu caranya pakai kapak. Coba. Kalau sudah itu, apa yang kamu lihat? Padang rumput yang luas. Ada singa di situ. Berarti apa? Kau hanya membutuhkan ketekatan kamu untuk kamu bisa keluar dari satu masalah itu. Kamu tuh punya power. Kamu tahu nggak? Masalah itu, ya, masalah yang ada dalam hidup kamu, diibaratin energi yang akan menggerus minat kamu, energi yang akan menggerus keyakinan kamu, harapan kamu, ya. Jadi kamu kena dark shadow, kamu nanti kena energi yang aneh-aneh, pikirannya kalut, nangis, capek. Nangis pun gak hasilin apa-apa kan. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat diri kamu tuh bangkit? Bangkit untuk apa? Bangkit untuk mencari cahaya dalam dirimu sendiri. Caranya gimana? Kamu tahu gak aku tadinya kerja apa? Aku tuh merchandiser. 10 tahun pengalaman aku senior merchandiser. Gaji aku tadinya sudah 3 digit. Ya, hampir 3 digit. Karena aku pionir, suka masuk ke pionir, kasih ide, kasih apa dulu. 3 digit itu kotor ya, gaji dari ini, gaji dari klien-klien dan lain-lain. Tetapi pada era pandemi, at least aku tidak bekerja, aku punya kemampuan apa? Ya udah, aku punya tarot. And then aku meninggalkan perusahaan itu. Walaupun mereka minta aku kembali, aku tinggalkan. Aku tetap
enjoy dengan penghasilan yang biasa-biasa aja. Tapi aku happy. Kenapa? Karena aku punya kemelekatan dengan kartu ini. Nah, sekarang kamu pikir, kamu punya kemelekatan nggak dengan hobi atau sesuatu? Hobi yang kira-kira, yang kalau tadinya kamu menghamburkan uang, maka carilah hobi yang menghasilkan uang. Kamu punya bakat apa? Manusia tuh pasti punya bakat. Kalau orang nggak kelihatan bakatnya, berarti nggak mau mikir. Ya, nanti apa? Nih, aku liatin ke kamu ya. Ada gambaran Three of Cups. Ketika kamu bangkit, kamu akan menemukan orang-orang baik di sana yang support kamu. Kamu udah gak ketemu lagi sama orang-orang yang tadinya cuma memanipulasi kamu, yang buat mental kamu hancur. Kamu tahu, ketika kamu lebih luas lagi menjangkau dengan ide kreativitas kamu akan reach out banyak orang. Kita gak usah berpatokan sama hasil. Yang penting rezekinya itu gak putus. Sekarang kita lihat lagi ya pesan semesta buat kamu. Aku suka deh bercerita tentang satu kartu gitu. Dari kartu per kartu aku tuh seneng banget ya. Karena kamu bisa lihat nih, gambaran dari kartu ini tuh begitu beragam dan begitu bagus, begitu indah gitu loh. Banyak hal yang bisa aku ceritakan dari kartu ini. Nah, aku akan lihat akhirnya kamu ya. Pesan dari semesta, kemana dia akan membawa kamu. Kamu tahu, kamu nanti akan dibawa ke dalam satu kestabilan kehidupan. Itu hasilnya dari mana? Dari kerja keras kamu, dari bagaimana bersihnya hati kamu, dari bagaimana kamu tidak banyak dendam dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu. Ini aku lihat ya, ada kartu Four of Wands, artinya adalah sebuah pesta. Kamu akan merayakan sesuatu pada akhirnya. Ketika kamu banyak cobaan, ketika kamu stuck, kamu akan melewati hal-hal itu dengan hari baru. Dimana hari baru, ibaratnya kamu gini ya, kamu masuk kayak melampaui dua dunia gitu, dunia gelap, dunia terang. Tiba-tiba kamu lewat, pada ujungnya ada hal-hal baik buat kamu, ada perayaan di sini, ada kestabilan hidup. Ya. Tapi Tuhan juga sudah berpesan bahwa ketika kamu sudah stabil dalam hidup, jangan lupa untuk terus bekerja dengan giat dan tidak malas untuk mencapai apapun itu. Fokusnya adalah kerja. Kreatif. Di sini, selama kamu masih bisa selama kamu masih punya nyawa yang sehat, jiwa yang sehat, semua yang sehat, dan kamu masih hidup, jangan pernah menyerah dan harus kerja. Ada kartu Ten of Cups, artinya apa? Karena yang bisa membuat satu kebahagiaan utuh adalah upaya kamu sendiri. Kamu gak bisa ngarepin orang lain, teman-teman. Ini jerih payah kamu, ya. Hasil dari jerih payah kamu apa? Keutuhan. Ibaratnya kalau lagi pulang kerja, ya, datang ke rumah, kamu dapat rumah yang nyaman. Misal kamu punya anak kamu happy karena kebutuhannya tercukupi. Hidup kamu juga happy karena yang kamu mau jadi kenyataan. Dan terakhir ada kartu Seven of Swords. Ini pesan penting buat kamu. Hati-hati dengan resiko. Kalau sudah seperti ini, jangan coba sesuatu yang out of your mind. Jangan coba sesuatu yang kamu tidak tahu, sesuatu yang mencengangkan, yang kesannya destruktif untuk diri kamu sendiri. Misal kamu udah oke nih dengan perjalanan kamu, tiba-tiba kamu mau melencong lagi. Please, jangan bermain-main dengan api dan jangan ambil resiko. Jangan mau diajak-ajak orang, ya, apalagi menjerumuskan kamu. Dan kita punya bottom of deck, kartu Five of Wands. Kamu tahu, Six of Wands. Kamu tahu nggak, di sekitaran kamu itu, ya, nanti bakalan banyak orang yang sayang sama kamu, banyak yang support sama kamu. Tapi hati-hati, ancaman dan mara bahaya itu selalu ada.
harus pilih-pilih lagi mana yang benar-benar tulus untuk kamu, ya, mana teman-teman yang tulus, mana lingkungan yang tulus, atau cuma fake-fake aja. Kayak gitu teman-teman. Pokoknya jangan ambil resiko mau berteman dengan sesuatu yang toksik. Udah gitu aja, ya. Aku cuma bilang sama kamu, apapun yang sudah hilang kemarin, biarkan hilang. Intinya ikhlaskan dan fokus dengan yang kamu kerjakan sekarang aja. Aku yakin kalau kamu kehilangan uang, uang kamu akan kembali sama kamu, karena rezeki gak pernah ketukar. Oke, ini saja pesanku. Terima kasih yang sudah terdengarku siang ini. See you, I love you. Bye bye. Jangan lupa di like, share, subscribe.